Bambang, Bu Bambang, masuk Bu. Bu Bambang, masuk. Ibu masuk Bu, dampingin. Itu siapa yang jatuh? Bau banget, banyak banget dah. Ya Tuhan tolong. Ya dibuka aja. Buka aja pintunya. Tuhan tolong. Bau banget. Aduh, kenapa ya? Kenapa? Oh ya. Salam sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita kembali bertemu dalam program Apa Kata Pak Gem bersama dengan saya, Pendeta Ogi Raharjo. Kita sudah melihat video yang sebagai pembuka tayangan ini, peristiwanya sudah viral beberapa hari ini, yaitu mengenai pasangan suami istri lanjut usia atau pasutri lansia yang mereka eh, meninggal di dalam kamar di rumah mereka sendiri tanpa ada yang mengetahui, tanpa ada keluarga yang menyertai. Bahkan warga sekitar pun baru tahu sekitar beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari lah. Kita akan melihat fakta-fakta yang ada di balik peristiwa ini dan juga bagaimana sikap kita terhadap peristiwa ini supaya kita boleh belajar menjalani hidup dengan benar. Oke, saya akan membagi ke dalam eh, presentasi atau PowerPoint berikut ini mengenai pasutri lansia tewas membusuk di kamar. Kok bisa? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Pasangan suami istri lanjut usia tewas membusuk di kamar. Kok bisa? Mari kita lihat fakta-fakta yang ada bahwa fakta pertama yaitu suami istri ini bernama Hans Thomasowa, usia 83 tahun, dan Tita Thomasowa, usianya 72 tahun atau lebih ya. Saya agak lupa informasinya. Eh, Hans Thomasowa dipanggil dengan sebutan Opa. Beliau ini mantan pelaut yang pada masa mudanya tentu masa-masa masih bekerja, sering belayar ke sana kemari. Dan istri beliau yaitu Oma Rita Thomasowa, konon adalah mantan penyiar radio Republik Indonesia atau RRI. Mereka berdua tinggal di salah satu klaster perumahan Citra Indah, Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Sebenarnya sang istri ini sebelumnya menderita stroke sehingga tidak bisa beraktivitas. Sementara suaminya yang merawat dengan kondisi yang seadanya. Saya bilang seadanya karena beliau sendiri juga dalam usia yang sudah tua, tidak bisa banyak beraktivitas dengan kuat. Ya, pergerakannya lambat. Tapi beliau masih bisa aktivitas, sehingga beliaulah yang merawat sang istri. Fakta kedua kita lihat adalah bahwa keduanya merupakan jemaat gereja GPIB setempat. GPIB yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya kurang jelas di mana letak pastinya, tapi ya kemungkinan besar adalah tidak jauh dari perumahan itu. Kemudian selama beberapa waktu terakhir, Opa dan Oma ini mendapatkan bantuan dari gereja untuk makanan sehari-hari. Pihak gereja sampai menjadwal untuk warga jemaat yang memberikan bantuan makanan. Jadi ketika hari Minggu selesai ibadah, pengurus gereja mendata siapa yang bisa menyediakan suplai makanan hari Senin, siapa yang hari Selasa, dan seterusnya untuk menyediakan makanan bagi Opa dan Oma. Hal ini sempat berjalan selama 5 sampai 6 bulan hingga akhirnya ada bantuan dari pihak yayasan yang sebulan yang lalu atau sebulan belakangan ini terpaksa berhenti karena donaturnya pindah tempat tinggal sehingga tidak ada dana untuk menyediakan makanan bagi Opa dan Oma ini. Adapun dari keluarga tidak ada perhatian sama sekali. Anak-anaknya tidak pernah menengok, tidak pernah memberi perhatian pada kedua orang tuanya. Fakta ketiga, kita melihat bahwa warga sempat mengetahui aktivitas terakhir Opa Hans sekitar tanggal 8 Juli 2024, hari Senin. Saat itu Opa Hans terlihat membeli makanan.
Namun beberapa hari setelahnya tidak lagi terlihat aktivitas. Pada Jumat 12 Juli 2024, warga sempat coba melihat kondisi rumah, namun tidak terlihat aktivitas apapun atau sosok keduanya tidak terlihat dari luar. Eh, Warga sampai mencoba melihat dari atas pintu, ada lubang-lubang sedikit, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan tidak juga tercium bau-bau mencurigakan. Sehingga warga bertanya-tanya, apa yang terjadi? Keesokan harinya, tanggal 13 Juli, warga dengan seizin adik dari Opa Hans, kan dihubungi adik dari Opa Hans ini, warga kemudian mulai membuka paksa pintu rumah tersebut dan keduanya ditemukan sudah meninggal di dalam kamar dalam kondisi yang membusuk. Sebagaimana kita lihat di tayangan video yang di depan tadi, jemaat gereja yang masuk untuk melihat kondisi sampai histeris karena melihat kondisi dari keduanya yang sudah tidak layak lagi untuk dilihat karena sudah membusuk. Fakta keempat, kedua jenazah kemudian dimakamkan berdampingan di TPU Jonggol, Bogor, Jawa Barat yang dilayani oleh pihak gereja GPIB. Konon putra bungsu mereka hadir saat prosesi pemakaman hampir selesai. Diketahui mereka ini atau opa dan oma ini punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tidak pernah atau jarang sekali menjenguk kedua orang tuanya karena kesibukan masing-masing. Karena mereka tinggal di luar kota, yang 2 di Jakarta, yang 1 di Bandung. Jadi mereka merasa tidak punya waktu untuk sekedar menjenguk orang tua mereka. Hal ini disampaikan oleh eh, putra bungsu, opa dan oma yang hadir saat pemakaman. Lalu bagaimana sikap kita melihat atau menyikapi peristiwa ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan untuk kita menghormati orang tua bagaimanapun kondisinya. Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Bagaimanapun kondisi orang tua kita, ketika mereka masih ada, kiranya kita sebagai anak-anak mentaati dan menghormati mereka, menyediakan yang mereka butuhkan, memberikan perawatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalaupun harus dibawa ke panti jompo, ya jangan ditinggal sama sekali. Jenguklah sekali-sekali. Bukan pada waktu kita kecil atau masih anak-anak. Mereka memperhatikan kita dengan luar biasa, menyediakan kebutuhan kita. Ketika mereka sudah tua, saatnya kita membalas eh, apa yang sudah mereka berikan pada kita. Walaupun balasan kita tidak akan pernah bisa sesuai dengan apa yang pernah mereka berikan bagi kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas kasih orang tua kita, tapi kita bisa merawat mereka dengan maksimal, menyediakan hal yang terbaik yang sanggup kita kerjakan selama orang tua kita masih ada. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih sekalian, kalau kita masih punya orang tua, masih usia sudah tua, usia sudah renta, usia sudah sepuh, saatnya kita balik untuk mengabdi kepada mereka, memberikan perawatan terbaik. Yang kedua, kita harus belajar peduli dan memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Adakah yang membutuhkan bantuan? Lebih utama lagi pada saudara-saudara kita seiman. Jangan sampai kita menutup mata pada kondisi mereka. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Dari berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, ternyata ada bagian yang harus kita berikan untuk orang-orang lain yang membutuhkan, khususnya saudara-saudara seiman. Kenapa ditekankan sedemikian? Ya karena saudara kita seiman di dalam Kristus. Itu kita perhatikan lebih utama. Kalau mereka sudah baik, sudah membaik, sudah pulih, Tuhan juga izinkan untuk kita melihat sekeliling kita yang lain. Dalam arti apa? Kalau kita masih diberi berkat sampai hari ini,
Berkati orang lain yang ada di sekitar kita. Berkati orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, poin terakhir, hal ini peristiwa meninggalnya opa dan oma itu membuktikan bahwa mereka benar-benar pasangan yang tidak terpisahkan oleh apapun juga, bahkan oleh maut sekalipun. Seringkali kalau orang menikah dikatakan bahwa rumah tangga diharapkan akan awet sampai maut memisahkan. Tapi pasangan ini membuktikan bahwa maut sekalipun tidak bisa memisahkan. Mengapa? Karena mereka ditemukan meninggal bersama dalam waktu yang berdekatan. Firman Tuhan berkata, Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Suami sayangi istri, istri kasih suami, tunduk kepada suami. Maka kehidupan rumah tangga kita akan berjalan dengan baik, indah, harmonis, lebih daripada yang diceritakan oleh dongeng-dongeng. Karena firman Tuhan sendiri memberi masukan, memberi perintah, bahkan ada contoh yang indah. Opa dan oma ini meninggal bersama-sama dalam usia yang tua, sehidup semati. Mereka meninggal pun dalam kondisi yang hampir bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Kesimpulannya adalah yang pertama, hormati orang tua kita selagi mereka masih ada. Jangan sampai timbul penyesalan yang tidak terobati ketika mereka sudah tidak ada. Percuma kita menangis berdarah-darah, merasa menyesal, tidak berbakti mengabdi pada orang tua. Kalau sudah mereka meninggal, ya sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan kita. Selagi masih hidup, perlakukan orang tua kita sebaik mungkin. Yang kedua, belajar memiliki kepekaan sosial pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Berikan bantuan semampu kita, atau setidaknya koordinasikan dengan rekan-rekan lain untuk bisa membantu sesama kita. Yang ketiga, setialah pada pasangan yang Tuhan percayakan pada kita. Apa dan bagaimanapun kekurangannya, terimalah dia. Kelebihan pasangan kita, terima sebagai pelengkap kekurangan kita. Oke, itu yang menjadi pembelajaran kita melalui program Apa Kata Pak Gem untuk edisi kali ini. Kiranya menjadi pembelajaran yang baik, kita melangkah dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak pernah mudah, tapi percayalah bersama dengan Tuhan Yesus, semua akan jadi lebih indah. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Hitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.